Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar? Berjumpa lagi kita dalam kegiatan Diklat Gobuk Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya adalah Istiqlaliati Zuhro. Instansi saya dari SMKN 1 Pogalan. Saat ini saya mengajar dasar desain grafis di kelas 10 multimedia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa saja sih yang dipelajari di dasar desain grafis. Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Singkatnya, titik yang bergerak dapat membentuk suatu garis. Garis dibagi menjadi dua, garis alamiah dan garis buatan. Garis alamiah ialah garis alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Sedangkan garis buatan terdiri dari garis yang sengaja dibuat dan garis yang tidak sengaja dibuat. Garis yang sengaja dibuat, contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi. Garis yang tidak sengaja dibuat, contohnya ialah timbul karena terciptanya dari dua bidang dengan warna yang berbeda. Kenapa kita harus menggunakan garis di dalam sebuah karya desain grafis? Yang pertama, sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Kedua, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Ketiga, memberikan kesan pada visual design, misal tegas, luas, dinamis, dan sebagainya. Warna adalah salah satu elemen penting dan juga paling dominan dalam desain maupun kehidupan. Warna juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap dan emosi manusia. Mengapa demikian? Ketika kita melihat warna, mata akan berinteraksi dengan bagian otak bernama hipotalamus, yang kemudian mengirimkan sinyal pada kelenjar pituitari di sistem endokrin untuk diteruskan ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid inilah yang akan menghasilkan berbagai hormon yang dapat mempengaruhi suasana hati, emosi, bahkan perilaku manusia. Salah satunya adalah keputusan pembelian barang. Pakar pemasaran Neil Patel menyatakan bahwa 85% alasan orang membeli sebuah produk adalah karena warna. Warna biru dapat menimbulkan rasa percaya, kecerdasan, kepemimpinan, kesetiaan, ketenangan, bahkan keamanan. Inilah mengapa warna biru sering digunakan oleh perusahaan yang bermain dengan data seperti bank, asuransi, atau fintech. Coba kamu tebak, warna apa yang digunakan oleh media sosial terbesar yang menyimpan data pribadi miliaran orang dari seluruh dunia? Tapi, warna biru kurang cocok untuk digunakan pada desain produk makanan. Meski menimbulkan kesan dapat dipercaya, biru juga dapat menimbulkan kesan dingin yang menurunkan selera makan. Warna biru juga terkesan jauh dari alam, karena tidak banyak bahan makanan alami yang berwarna biru. Biru bahkan sering diasosiasikan dengan racun dalam makanan. Khusus untuk produk makanan, hindari menggunakan warna biru dan gunakan warna merah atau kuning. Kamu harus berhati-hati dalam menggunakan warna kuning. Penggunaan dalam porsi kecil bisa menarik perhatian orang, sehingga banyak digunakan sebagai tanda peringatan di berbagai tempat. Tapi dalam jumlah besar, warna kuning bisa membuat orang mudah marah atau gelisah. Jadi, kalau kamu ingin membuat sesuatu yang akan diperhatikan oleh banyak orang, gunakanlah warna kuning secara seimbang. Hijau memberikan kesan dekat dengan alam, kreatif, dan bisa menyoroti elemen penting dalam situs atau produkmu. Ini disebut sebagai efek von Restorff dan berguna kalau kamu ingin menyediakan tombol call to action. Oranye memunculkan kesan menyenangkan, impulsif, dan kompetitif dalam produkmu. Warna oranye adalah warna yang hangat dan kuat, sehingga memancing kita untuk bergerak lebih cepat dan aktif. Oranye juga banyak digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan olahraga dan produk anak-anak. Kesan apa yang kamu dapat saat melihat dominasi warna hitam pekat dalam suatu desain? Warna hitam memang memberikan kesan elegan, canggih, dan kuat. Bila seseorang ingin menjual barang mahal kepadamu, inilah warna yang akan mereka gunakan. Sebagian orang berpendapat bahwa hitam dan putih bukan sebuah warna. Meski begitu, putih juga penting dalam desain. Putih seringkali hanya digunakan sebagai latar belakang. Padahal dengan pemanfaatan ruang yang baik,
Putih dapat memberikan kesan rapi, luas, dan bebas. Menemukan warna yang cocok dengan brand perusahaan, produk atau jasa, serta target pelanggan memang bukan hal yang mudah. Gunakan psikologi warna sebagai panduan, kemudian lakukan tes kepada target konsumen untuk menemukan desain dan komposisi warna terbaik. Warna dapat digunakan untuk mempresentasikan tradisi, konsep, perasaan, atau untuk membangun reaksi fisik. Setiap warna memiliki makna dan efek yang berbeda. Seperti warna merah. Warna merah melambangkan panas dan juga api. Kebalikannya, biru melambangkan dingin, serta kuning dapat melambangkan perasaan senang, namun juga dapat memiliki arti yang lain, seperti hati-hati pada lampu merah, dan juga shiny, layaknya sinar matahari. Menurut Johannes Itten, warna-warna yang ada itu berasal dari warna primer, yakni merah, kuning, dan juga biru. Kemudian, dari ketiga warna itu akan membentuk warna yang lainnya. Merah bertemu kuning menjadi oranye, kuning bertemu biru menjadi hijau, biru bertemu merah menjadi ungu, dan begitulah seterusnya hingga membentuk warna-warna yang lainnya, seperti red orange dan yellow green. Maka, semua warna tersebut disebut dengan color wheel. Selanjutnya adalah prinsip desain. Prinsip desain sangat penting digunakan untuk mengatur layout dan komposisi agar terlihat nyaman dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yang pertama adalah balance. Balance terbagi menjadi dua, balance simetris yang berarti seimbang dan tidak berat sebelah. Lalu ada juga balance asimetris. Balance asimetris sama dengan balance simetris, yaitu seimbang, namun proporsinya tidak benar-benar sama satu dengan yang lainnya. Lalu ada unity. Dengan ini dapat menjadikan sebuah kepaduan dan menghasilkan tema yang kuat, juga menciptakan hubungan yang saling mengikat. Yang ketiga adalah rhythm. Prinsip yang menyatukan irama. Bisa juga berarti pengulangan atau variasi dari komponen-komponen dan grafis. Yang terakhir ada emphasis. Dalam prinsip ini, ada hal yang perlu ditonjolkan dari yang lain. Tujuannya adalah untuk melakukan penekanan agar mengarahkan pandangan khalayak terhadap poin utama yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah tipografi. Klasifikasi tipografi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah serif. Serif terbagi lagi menjadi 3, yakni old style, transisional, dan modern. Yang kedua sans serif, yang ketiga script, dan yang keempat adalah dekoratif. Serif. Serif memiliki garis-garis kecil yang berdiri horizontal pada huruf. Garis-garis kecil ini biasa juga disebut dengan stroke. Yang kedua adalah sans serif. Sans serif memiliki kebalikan ciri dari serif. Jenis huruf ini tidak memiliki stroke, lebih tegas dan juga modern. Yang ketiga adalah script, atau disebut juga dengan handwriting font. Dengan kata lain, font tulisan tangan, karena bentuknya mirip dengan tulisan tangan yang digores oleh pena. Dan yang terakhir adalah dekoratif. Hal ini merupakan pengembangan bentuk dari yang sudah ada sebelumnya. Jenis ini memiliki hiasan dan ornamen, sehingga memiliki kesan dekoratif dan ornamental. Jadi, seluruh materi tersebut merupakan teori basic yang dipelajari dalam dunia desain komunikasi visual.